dan HIPMI Jaya di sini harus terdepan akan hal itu. Kesempatan-kesempatan apa, peluang-peluang apa yang bisa kita lihat dan kita bisa langsung grab dan dimanfaatkan dan dikelola oleh harusnya anak HIPMI Jaya. Kalau ditanya peluang kedepannya, jadikanlah Jakarta menjadi pusat informasi. Namun bisnisnya harus di mana aja menurut saya. Karena Jakarta ini udah terlalu saturated. Bisa nggak HIPMI Jaya menjadi pusat informasi bisnis di Indonesia sebenarnya kan gitu. Nah ini kan peluang-peluang yang saya lihat nggak semuanya tahu gimana caranya kan gitu. Nah, dan jika saya nanti diamanahkan sebenarnya saya ingin menaikkan dampak pilar kolaborasi ini sih sebenarnya untuk pertumbuhan bisnis teman-teman biar naik kelas sih sebenarnya. Salam pengusaha pejuang pengusaha. Saya Risha dan kita kembali lagi di HIPMI Podcast. Ceritakan pengalamanmu, promosikan bisnismu. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya berani maju. Karena di usianya yang muda, beliau sudah menjalankan berbagai macam jenis bisnis sehingga menjadi bisnis multi industri. Beliau juga lulusan dari University of Illinois at Urbana-Champaign mengambil kebijakan ekonomi. Nah, tentunya kita udah gak sabar banget kan pengen lebih tahu lagi mengenai bisnis multi industri beserta dengan tantangannya. Jadi langsung saja kita sambut Satrio Rama Widyo Wicaksono. Selamat pagi Mbak Benar Risha. ya Tum ya, saya melafalkan namanya ya Tum? Betul. Aman. Apa kabarnya Tum Rama? Baik Risha. Nah baik. Tum, kita ini kan mau mengetahui lebih dalam mengenai bisnis multi industri. Ya. Tapi banyak juga nih yang penasaran, kenapa sih ketika S2 Ketum itu mengambil jurusan kebijakan ekonomi? Kenapa ngambil jurusan kebijakan? Sebenarnya karena yang diterima itu sih. Jawabannya singkat aja ya. Enggak bercanda. Kenapa ambil kebijakan ekonomi? Karena saya ngelihat S1 saya tuh kebetulan hubungan internasional. Lebih ke politik. Dan saya ngeliat waktu S1 itu kayaknya kurang dalam ya. Dan kebetulan pas ambil politik juga saya ambil political ekonomi sebenarnya di S1-nya tuh, lebih ke ekonominya. Jadi S2-nya, namanya S2 kan lebih dalam lah ya pelajarannya gitu. Jadi saya pilih pelajaran apa atau sekolah apa yang akan ngajarin saya politik tapi dalamnya di ekonomi gitu. Nah, saya research di seluruh sekolah lah di US yang jurusannya itu nggak hanya public policy tapi kebijakan ekonomi itu hanya di University of Illinois. Dan kebetulan memang alumninya tuh yang sekolah di sana di Indonesia itu lumayan prominent lah, ada Bu Sri Mulyani, ada Pak Bambang Brojo gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang begawan ekonom lah di Indonesia. Jadi saya apply, alhamdulillah keterima sih. Kenapa sih ekonomi gitu loh? Memang suka angka atau suka uang mungkin tuh? Alasannya gitu loh. Ya karena banyak hal yang sangat menarik dari ekonomi ya. Ekonomi itu menurut saya, kebijakan ekonomi itu ya bisa ekonomi itu mengkuantifikasi hal sosial. Saya penasaran sama suatu fenomena sosial yang saya lihat, misalnya kok negara ini kok miskin terus ya gitu. Nah itu apa sih rasio kemiskinan itu dihitung berdasarkan apa gitu loh. Dan saya penasaran selain apa dan mengapa, bagaimana cara menyelesaikan itu gitu loh. Nah di ekonomi itu diajarin how to solve it by data gitu loh. Jadi out of my curiosity, I think ekonomi itu sangat interesting subject sih gitu.
Wah, luar biasa nih, kayaknya sudah semakin mengerucut ya. Iya. Nantinya mau menjadi apa ya Tum Iya, Rama ya. aduh, iya. Nah Tum, banyak juga ternyata yang belum tahu bahwa Tum Rama ini memiliki bisnis managing construction. Iya. Yang proyeknya itu juga wow, bangunan-bangunan yang ikonik di Jakarta. Kita Iya. sebut saja seperti GBK, Wisma Atlet, juga ada Sarinah bahkan ya Tum ya. Iya, sempat Dan sih. juga sedang ada proyek juga di IKN. Iya, betul. Dan bahkan infonya sudah merambah ke Osaka, Jepang. Oh, iya. Wah, Betul. ini penasaran banget nih Tum, gimana dari S1-nya seorang anak hubungan internasional tiba-tiba ke construction gitu. Jadi sebenarnya burungnya cantik-cantik di sini ya. Suaranya pertama, juga ya. Iya, pertama kali juga kesini ya. tuh ngeliat nature-nya bagus banget gitu loh. Anyway, kenapa construction? Sebenarnya menurut saya any business itu nggak pengaruh sih. Menurut saya yang penting bagaimana kita run the company gitu loh. Okay. Menurut saya sekolah, terus occupationnya apa gitu. Bisa aja macem-macem. Bisa aja sekolah fisika gitu. Misalnya sekolahnya fisika. Terus pekerjaannya jadi musisi kayak gitarisnya Queen misalnya, bisa aja kayak gitu kan, bisa kayak gitu kan. Jadi sebenarnya nggak pengaruh sih gitu. Dan managing construction menurut saya, infrastruktur menurut saya hal yang sangat steady, sangat sustainable juga. Dan Indonesia itu kedepannya masih banyak perkembangan dan pembangunan infrastruktur yang masif menurut saya. Jadi kedepannya memang kenapa kita pilih construction karena pembangunan ke depan Indonesia masih sangat jauh. Growth-nya masih tinggi, jadi saya lihat kita ada peluang di sana sih sebenarnya. Seperti itu doang sih. Jadi Tum Rama nih seorang visioner juga ya. Dari sekarang nih udah melihat nih ke depannya nih yang bakal menjadi bisnis yang masih seksi nih apa gitu. Ternyata betul. ada di construction. Salah satunya di construction. Salah satunya ya Tum ya. Nah ini kalau boleh tahu dari tahun berapa tuh menjalankannya nih? Itu dari 94 ya kayaknya. Oh dari 94 ya? Itu emang family business sih. Dan memang dijalankan sesuai perkembangan Indonesia juga pada saat lalu gitu loh. Tapi memang kalau bisnis saya itu sebenarnya ada dua sih. Ada dua sebenarnya. Yang pertama itu construction, yang kedua tuh investment. Ya gitu. Jadi yang kalau construction rigid lah ya. Construction rigid, dia just a construction gitu kan, nggak ada inovasi yang selalu gimana gitu. Nah, saya udah punya udah pasti kan kita dapat project, kita pengerjakan apa segala macam. Tapi untuk PT Data Dekon ini kan namanya PT Data Dekon Construction ya. Memang kita udah di stage di nasional kita sudah settle. Makanya kita merambah ke internasional gitu sekarang stage-nya gitu loh gitu. Nah, kalau misalnya yang investment ini namanya S&M Ventures gitu. Ini sebenarnya private equity boutique. Ini itu investment firm yang kita buat di Taylor khusus untuk menghandle thesis investmentnya itu pangan, papan, sama energi gitu loh. Jadi macam-macam tuh. Kalau pangan kita supply telur, ikan, sama daging ke Pemprov DKI. Oh, Pemprov DKI ya. Nah, kita punya storage besar banget. Kita sebagai distributor besar lah ya untuk supply ke sana gitu loh. Macam-macam juga sih, nggak cuma Pemprov DKI sih, macam-macam juga. Itu salah satunya ya. Salah satunya Pemprov DKI gitu. Nah, kalau papan itu maksudnya properti. Kita invest di properti juga. Kita punya rest area. Wow, sampai punya rest area juga ya Tum ya. Kita invest di rest area. Lalu kita juga punya student accommodation. Student accommodation itu spread throughout Jawa Barat ya, Jatinangor dan Bandung. Oh, di Bandung. Karena saya ngeliat gini, kenapa saya invest di student accommodation ya? Karena saya ngelihat satu-satunya industri yang growth-nya selalu naik setiap tahun, even itu ada krisis, adalah education gitu. Setuju. Education. Nah, education ini benar-benar kita willing to invest di education, tapi di sisi mananya nih gitu loh. Apakah bikin sekolah, ya kan? Apakah bikin perangkat yang lain gitu. Nah, kita lihat industrinya kayak ini ada satu industri yang udah lama sebenarnya didesain untuk ada industri itu. Cuman belum direvolutionise-kan gitu loh. Nah, saya ngeliat student accommodation ini peluang besar sih untuk kita menjadi salah satu pemain yang cukup serius di situ gitu. Nah, namanya dorm.
Nah, misalnya dorm.id gitu. Itu ada berapa tuh ruangannya tuh? Sekarang sih kurang lebih ada 300 kali ya. Wow, 300 udah punya pintu. 300 pintu ya dari ya? beberapa building ya, nggak satu pintu 300 tapi beberapa building 300 tuh terwat Jatinangor dan Bandung gitu. Nah, saya lumayan senang sih ngelihatnya. Lumayan senang. Senang ya karena apa yang Ketum itu sudah prediksikan ternyata benar. Iya, gitu loh. Itu yang bisnis yang growing ya. Iya, growing banget. Dan itu dari tahun ke tahun tuh menunjukkan bahwa semakin naik. Iya, semakin naik karena lihat aja kan misalnya di kampus mana gitu. Let's say kampus A. Pernah nggak lihat kampus itu jumlah mahasiswa yang mendaftar itu menurun setiap tahunnya? Itu kan jarang. Biasanya naik terus kan. Setuju. Kalau kita kuliah kan, ini anak barunya kok makin lama makin banyak biasa kayak gitu kan. It keeps growing. Dan menurut saya facilities yang mereka dapatkan dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah terlalu berkembang gitu. Nah, dorm ini hadir untuk ngasih providing mereka teman-teman yang merantau mendapatkan fasilitas yang nyaman buat mereka stay yang lama gitu. Makanya biasanya kalau teman-teman yang stay di dorm itu biasanya mereka stay throughout the year, jadi 4 tahun biasanya. Gitu. Kalau kita mainnya kontrak kan 1 tahun, minimal 1 tahun. Gitu. Tapi kalau biasanya mereka sih langsung 4 tahun. Mereka langsung 4 tahun 4 tahun gitu. Ini apa sih memang yang spesial dari dorm ini sehingga ngebuat betah banget untuk tinggal di situ gitu? Iya, dorm itu sebenarnya saya buat dulu karena saya waktu di Amerika itu kerja. Saya tinggal di properti namanya co-living konsepnya. Co-living. Tapi bukan student sih kalau yang di sana, itu co-founder isinya sama investor. Jadi karena waktu itu saya kerja di Silicon Valley, kerja di investment. Itu karena properti itu mahal banget di sana, super mahal. Itu paling mahal di dunia pada saat itu di San Jose, California. Itu tempatnya investor sama founder bertemu sebenarnya. Nah, banyak yang founder-founder ini kan masih belum punya uang lah ya. Banyak investor juga mau cari founder ini gitu loh. Makanya mereka stay di tempat yang namanya co-living, di mana co-founder sama investor ini ketemu sebenarnya. Konsepnya bagus banget, konsepnya banget. Nah, saya mau aplikasikan itu di Indonesia sebenarnya. Cuman belum terlalu match gitu loh sama culture-nya Indonesia gitu. Nah, saya bikin investment ini pas pulang, bikin investment firm ini itu juga saya ngecek investment apa yang sangat Indonesia sebenarnya gitu loh. Sebenarnya apa yang dibuat di Amerika bisa dibuat di Indonesia, tapi harus di-tailor sedemikian rupa. Bagaimana biar marketnya tuh masuk. Ternyata di Indonesia itu marketnya bukan investor sama founder nih, tenannya. Oh, beda ya? Beda, ternyata yang sticky di Indonesia adalah students. Dan itu culture yang sudah mengakar dari kakek saya kali ya. Pas zamannya kemerdekaan tuh udah mulai ke sekolah apa segala macam kan, mereka udah mulai ngekos apa segala macam kan. Itu benar-benar industri yang udah lama banget gitu, cuman nggak pernah di ekspor gila-gilaan aja gitu. Gak pernah dikembangkan lagi gitu ya, belum pernah. Sehingga menjadi something mungkin yang lebih beda gitu. Iya, menarik. Semakin menunjukkan visionernya nih. Iya, enggak lah, biasa aja. Nah, Tum, kan kita udah dengar ya bahwa Tum Rama ini menjalankan berbagai macam jenis bisnis. Ya, Tum ya. Nah, pasti ada dong, Tum, tantangan dan resiko yang berat. Apalagi kan ini kan usahanya besar semua. Dan apa sih kekuatan Ketum itu untuk terus maju walaupun dinamika bisnis ini apalagi di Indonesia ya kita tahu itu sangat-sangat besar gitu loh. Pasti sebenarnya. Tantangannya memang besar ya, apalagi pasca COVID-19 kemarin. Selama saya berbisnis saya sih nggak pernah ya ngelihat krisis yang mungkin separah kemarin gitu ya. COVID kemarin ya. Iya, kemarin tuh parah banget sih menurut saya. Kita dipaksa untuk tidak bisa bergerak, tidak bisa berputar roda ekonominya, harus stay di rumah gitu kan. Tapi at that point memang mungkin ada kali fase di hidup kita yang memang kita harus pause dulu, take a deep breath gitu kan. Terus kita ingin melakukan ke depannya seperti apa gitu. Nah, pengusaha muda menurut saya harus belajar dari krisis kemarin sih. Krisis kemarin tuh sangat belajar kayak, oh ternyata bisnis gue ini sangat fragile. Dikasih sesuatu yang kayak gini aja semuanya goyang gitu. Gue punya surf camp di Lampung pada saat itu. Itu world class surf wave. Yang datang sana 100% orang bule gitu.
Nah ini satu industri nih, hotel. Nah di tempat gue itu tiba-tiba pas COVID sama sekali nggak ada tamu. Wow. Sama sekali nggak ada tamu. Karena kan nggak bisa traveling. Nggak bisa juga, traveling gak bisa gitu, mudik, iya. ya, Dan kita ngelihat kayak, oh industri ini sangat fragile. Jadi, oh terus gimana nih kalau industri ini fragile gitu? Nah, ini pentingnya nih, menurut saya, Risha ya. Jadi pentingnya itu harus ada keinginan suatu pengusaha muda ini untuk diversifikasi bisnisnya gitu. Jadi di saat satu usaha ini lagi goyang, ada usaha-usaha lainnya yang bisa melengkapi sebenarnya, melengkapi cash flow, ya. Melengkapi passion lu sendiri, itu penting juga loh. Dan kalau satunya growth, duanya growth ini kan lu bisa saling backup satu sama lain gitu. Nah, di COVID-19 kemarin itu menurut saya contoh konkret tantangan yang saya alami lah ya, yang saya alami di kewirausahaan ini gitu. Oh ternyata kalau saya hanya punya satu bisnis, itu sangat membahayakan saya dan keluarga saya sebenarnya kan. Dan saya rasa di situ pengusaha muda cari akal. Ada yang tiba-tiba jualan masker ya kan, ada yang tiba-tiba jualan alat kesehatan, ada yang dia berusaha keluar dari comfortnya, harus terpaksa karena itu gitu loh. Nah, dan ini juga selain kita harus diversifikasi bisnis, kita harus relevan. Saya mempelajari hal itu ya. Karena pengusaha ini jangan sampai dia nyaman sama kondisinya dia, tapi lu nggak up to date sama dunia di luar nih lagi bisnis apa sebenarnya gitu loh. Makanya di BPC Jakarta Timur kemarin kita bikin program namanya Berani Bicara. Nah Berani Bicara itu memang kita desain untuk teman-teman harus up to date. Kita datangin prominent mentor nih dari luar sana, dari luar HIPMI yang nyeritain di industri dia. Ini sekarang lagi apa sih kondisinya sekarang gitu loh. Jangan sampai misalnya teman-teman yang bisnisnya F&B, dia nggak tahu nih ada teknologi yang bisa membantu kerapihan akuntansinya mereka nih di dalam, atau promoting brandnya dia, teman-teman F&B ini. Kalau misalnya dia nggak up to date sama, misalnya ada POS, ada teknologi namanya POS system gitu. Nah teman-teman F&B ini nggak up to date gitu. Itu apa gitu? Ternyata teknologi ini udah berjalan setahun kemarin gitu loh. Ada digitalization misalnya di restorannya belum ada QRIS misalnya, as that simple gitu kan. Loh, kok belum ada gitu. Nah, di sini Berani Bicara hadir untuk paling nggak mengupdate mereka. Oh, di luar sana sekarang ini gitu loh. Jangan sampai tahun depan nggak boleh bisnis, sorry, let's say batu bara gitu karena harganya anjlok. Kalian tahun depan bisnisnya malah batu bara gitu kan, malah nggak nyambung gitu. Jadi diversifikasi bisnis sama relevansi teman-teman pengusaha muda ini menurut saya itu challenge yang menurut saya dari COVID kemarin sampai sekarang harus terus diperkuat sih gitu. Akhirnya belajar itu ya Tung Rama ya. Dari COVID kemarin tuh waduh luar biasa sih. Luar biasa banget. Kalau nggak relevan, kalau nggak ada bisnis lain selain bisnis yang satu ini, itu akan berat ke depan jalannya. Dan musuh terbesar dari pengusaha muda adalah comfort zone ya Tung ya. Dan dia nggak mau tahu, udah deh bisnis gue yang ini oke-oke aja, jadi gue tetap ini aja deh. Gitu. Jadi apakah ini alasan Tung Rama juga membangun berbagai macam bisnis sebenarnya? Iya, multi industri ya. Nggak sih sebenarnya alhamdulillah saya tuh hobinya ngulik aja sih. Iya, karena saya kan suka main musik juga, saya suka ngulik nih kan. Oh ternyata nih pemusik juga nih ya. Saya main musik, jadi sebenarnya saya suka ngulik lagu kan kalau musisi kan. Nah kalau bisnis saya suka, ya mumpung masih ada energi lah ya, saya ngulik bisnisnya juga, karena bisnis itu sama sih kayak musik ya, saya ngeliat ya. Banyak hal-hal yang unik gitu loh. Kalau kita main musik kan kita, oh ini suaranya bagus ya gitu. Kalau di D, C, oh dibuat drop D aja deh atau apa gitu. Main gitar misalnya gitu kan, oh lucu ya gitu. Nah sama kayak bisnis, kayak kita punya satu properti kayak gini kan. Seru kali ya kalau kita bikin podcast di sini, ya kan? Nah ada gitu-gitunya loh. Gitu betul. Nah itu melahirkan mungkin saya pengusaha yang suka berbisnis di sektor multi industri gitu loh. Jadi ada beberapa industri yang saya dalami gitu. Karena jiwa emang suka aja. Itu dan
Rama ini juga seorang musisi. Iya, dan alhamdulillah jadi relevan karena ya tadi emang harus di backup berbagai macam bisnis aja sih. Jadi ternyata dimulai dari hobi, pekerjaan semua tuh ada hubungannya Harus ya, Tum, ya? ada. Oke. Kalau enggak, aduh menjalaninya enggak terlalu ini kali ya. Nggak Passionate happy, lah, nggak nggak happy. passionate, Betul, itu yang paling penting kan. Waduh, jadi Tum Rama ini udah muda, ganteng, bisnisnya udah settle, dan pandangannya dia itu sebagai pengusaha tuh visioner. Waduh, dan ternyata ada bonusnya juga, Tum. Apa tuh? Bisa main musik ya. Iya. Waduh, ternyata Tum Rama ini penuh kejutan ya guys ya. Aduh. Nah, Tum, Jakarta kan sebentar lagi ini akan ditinggalkan sebagai ibu kota. Betul. Dan akan menjadi kota bisnis. Betul. Nah, pandangan Ketum ya, ekonomi Jakarta ke depan tuh akan seperti apa sih? Menurut saya secara ekonomi Jakarta itu ya as it is menurut saya, karena pergerakan ekonomi udah sangat besar gitu. Jadi kalau ditinggalkan pun menurut saya nggak akan ada masalah yang signifikan ya secara ekonomi ya. Nggak ada menurut saya. Malah menurut saya akan lebih fokus ke depannya gitu loh. Tapi secara ekonomi perputarannya masih sama aja menurut saya. Dan akan jauh lebih growth. Growth itu akan signifikan habis ini karena kita sekarang ngomongin bisnis aja ya. Tadinya kan kita bingung kan, kita macet apa segala macem, ada yang macet perjalanan menuju pemerintah gitu kan, gedung-gedung pemerintahan, ada yang kerja di bisnis sektor swasta, ada yang ini ada yang itu. Nah sekarang mungkin begitu government ini ngasih space lagi di Kalimantan kan, di IKN untuk udah fokus deh government di sana kayak di Amerika di DC gitu misalnya. This is the New York of Indonesia nih, bisnis menurut saya akan lebih fokus. Dan pemanfaatan space yang tadinya digunakan untuk pemerintahan atau yang udah semua dipindah ke IKN itu menjadi tantangan menjadi peluang baru buat para pengusaha ini managing those spaces nih. Ini satu hal aja. Ada 1000 hektar misalnya, 1000 meter nih tanah gitu, kecil kan, tapi belum bekas kementerian apa gitu misalnya. Sekarang udah cabut semua kan, nah itu ternyata lokasi strategis bisa kita gunakan gitu kan. Dan HIPMI Jaya di sini harus terdepan akan hal itu. Kesempatan-kesempatan apa, peluang-peluang apa yang bisa kita lihat dan kita bisa langsung grab dan dimanfaatkan dan dikelola oleh harusnya anak HIPMI Jaya. Nah, HIPMI Jaya itu sangat penting perannya ke depannya menurut saya. Karena begitu ibu kota hilang menjadi kota bisnis kan. Sekarang rekan bisnis di DKI Jakarta ini apa? Hanya 2, Kadin DKI sama HIPMI. Yang secara ini established kan sejak lama gitu. Dan menurut saya begitu pindah menjadi kota bisnis, HIPMI Jaya bisa menjadi mitra strategis yang sangat relevan buat pemerintah DKI. Sangat strategis. Oh, jadi memang pindahnya Jakarta ibu kota ke IKN itu merupakan peluang yang besar juga. Peluang yang besar menurut saya. Peluang yang besar untuk para pengusaha muda. Betul. Ya. Kita bisa semakin fokus lah ke bisnis gitu. Oke. Nah, tapi menurut Om Rama nih ya, ke depannya bisnis yang seksi untuk di Jakarta tuh apa sih? Karena sekarang kita tahu bahwa di Jakarta tuh semuanya ada. Bisnis apa sih yang nggak ada gitu. Dan sebagai mungkin ya pengusaha-pengusaha muda yang teman-teman Tum Rama juga nih ya, itu tuh sekarang juga sedang mengulik gitu loh. Wah, ke depannya apa lagi nih yang harus gua kembangkan gitu loh. Itu be honest ya, Jakarta bisnis saya itu mostly nggak di Jakarta. Mostly nggak di Jakarta ya? Mostly nggak di Jakarta. Jadi gini, menurut saya gini. Pertama pas pengusaha muda nih ya, menurut saya kedepannya bisnis apa? Pertama coba dalami instrumen keuangan di pasar modal. Itu menurut saya sangat penting biar capital market kita tuh bergerak tumbuhnya lebih tinggi. Jadi perputaran ekonomi di perputaran keuangan di industri pasar keuangan di BEJ itu jadi lebih tinggi. Jadi menurut saya teman-teman pengusaha muda pertama wajib mengeksplor instrumen keuangan tersebut. Karena buat menjadi negara maju capital marketnya tuh perputaran mesti tinggi nih, ya kan. Dan sekarang juga saya ngeliat trennya pengusaha-pengusaha muda ini atau anak muda ini, mungkin Gen Z ya mostly, mereka trading saham. Wow. Dan menurut saya itu it's a good culture ya. It's a good culture, itu yang pertama. Jadi explore instrumen keuangan, dan saya sangat urge pemerintah untuk lebih
mendiversifikasi atau lebih menginovasikan instrumen-instrumen di pasar keuangan di Indonesia. Biar teman-teman pengusaha muda dan investor asing itu lebih tertarik di pasar keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba di Jakarta ini menjadi pusat informasi untuk banyaknya usaha-usaha yang sektornya macam-macam di luar Jakarta sebenarnya. Nah, walaupun Jakarta ini udah padat ya, bisnis segala macam apa itunya udah lumayan padat. Kalau ditanya peluang kedepannya, jadikanlah Jakarta menjadi pusat informasi. Namun bisnisnya harus di mana aja, menurut saya. Karena Jakarta ini udah terlalu saturated. Ya betul. Ya, jadi saya sangat sempit mikirnya kalau misalnya apa bisnis yang bagus di Jakarta ya gitu loh. Jakarta ini kota memang nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar secara size. Kalau Kalimantan besar sekali gitu kan. Cuman ini melting potnya Indonesia dan seluruh dunia gitu loh. Kalian datang semua di sini dari berbagai macam daerah, bertukar informasi di Jakarta, and then bisnisnya bisa di mana aja gitu. Jadi kalau teman-teman pengusaha muda mikir Jakarta itu bisnis apa di Jakarta, bukan. Coba ngobrol sama seluruh anak Jakarta nih, ya kan. Di Jakarta kita ngobrol, kita bertukar informasi, kita ikut organisasi seperti HIPMI misalnya gitu kan, bertukar pikiran. Itu menurut saya platform yang powerful loh buat teman-teman pengusaha muda bertukar pikiran gitu loh. Dari situ keluarlah peluang-peluang yang saya lihat bisa di mana aja, bahkan bisa di luar negeri peluangnya. Ternyata gitu loh. Banyak harus di Jakarta aja ya. Betul. Nah, kalau kita ke New York gitu kan misalnya. Ya kita datang ke New York, kita mungkin nggak mikir bisnis di New York gitu loh. Cuman di New York itu informasi bisnis seluruh dunia ada gitu loh. Jadi idenya ya. Idenya ada. Nggak harus kita tuh melakukan bisnis di situ, tapi idenya itu kan bisa dari mana aja, termasuk Jakarta. Iya, dan saya rasa peluang terbesar Jakarta kota bisnis adalah itu. Dimana bisa nggak HIPMI Jaya menjadi pusat informasi bisnis di Indonesia sebenarnya kan gitu. Ini sudah semakin mengarah ya Tum ya. Ini sebenarnya mau dibawa kemana nih obrolannya gitu. Tum, tadi kan kita udah ngomongin banyak ya mengenai bisnis yang Ketum jalanin. Tapi saya tuh masih penasaran nih sama satu bisnis Ketum, yaitu si Rolas. Yang itu pangan ya? Iya, pangan. Pangan ya. Itu kan Ketum bilang tadi mensuplai ke Pemprov DKI, betul ya. Nah itu apakah Ketum itu punya peternakannya kah atau gimana tuh? Mungkin bisa diceritain lebih dalam nih Tum. Iya, jadi kalau Rolas itu sebenarnya distributor besar. Kategori distributor besar, bukan farming. Bukan farming. Nah saya punya, cuman nggak terlalu besar kuantitinya untuk farmingnya. Karena kebutuhan demand dari klien itu sangat banyak kuantiti per harinya. Jadi saya bekerja sama dengan mitra-mitra peternakan di seluruh Indonesia sebenarnya gitu loh. Ya sambil sering berjalan bikin farming kecil pelan gitu loh. Karena resikonya lumayan besar nih. Jadi untuk teman-teman yang mau bisnis pangan, kalau emang passionnya di agriculture ya atau di farming, boleh tuh masuk ke sana gitu loh. Namun saya lihat saya tuh milih, ini kan supply chain nih, ya kan, hulu sampai hilir, ya kan. Hulu dari pangan ini itu kan bisa bisnis pakan, pakan ayam, pakan ikan, itu paling hulu deh, paling hulunya. Ataupun lebih ke hulu lagi, kimianya bikin pakan itu lebih hulu lagi gitu loh. Cuman ini kan supply chain. Nah pada saat itu saya milih menjadi distributor besarnya. Kenapa? Karena ini paling aman untuk starting bisnis pangan sebenarnya. Kamu beli, kamu olah, kamu jual, diberikan added value. Dan kita tugasnya mencari klien gitu kan. Dan packaging sedemikian rupa untuk produknya lebih menarik gitu loh. Nah Rolas ini artinya 12. Oke, ada artinya ya Tom ada artinya ya? Rolas ini bahasa Jawa. Kebetulan saya orang Jawa. Itu Rolas itu 12. Kebetulan angka hoki saya juga 12. Kenapa tuh? Apakah gua ada tahu ceritanya ya? Rumah saya nomor 12, bisnisnya Rolas. Dan Rolas itu kalau bahasa di Jawa itu Rolas itu artinya
makan siang, minum kopi, makan nasi, makan ikan, makan ayam, makan telur. Jadi di rolas kalau bahasa Jawa tuh rolas tuh jam 12, artinya saatnya makan gitu loh. Makan siang ya. Makanya bisnis pangan saya namanya rolas gitu loh. Nah, untuk industri itu seperti itu sih saya ngelihatnya. Jadi kenapa saya menjadi distributor besar karena memang resikonya sangat tinggi. Kalau mulai langsung di farming gitu loh. Gimana caranya kita mitigasi resiko itu gitu loh, menjadi distributor besar. Jadi saya malah tarik dari hilir ke hulu kalau pangan tuh. Jadi akan sangat berbahaya kalau you put all your money at the first time you doing business farming gitu kan. Benar-benar di hulu gitu loh. Karena ini makhluk hidup. Iya kan? Makhluk hidup itu kan ada resikonya tuh. Bisa mati, ya enggak? Lo nanam pohon apa gitu kan, misalnya pohon gaharu gitu. Kita lihat 5 tahun ke depan itu akan bisa diekspor ke negara A, negara B, harganya segala macam. Tapi berapa tahun dia numbuhin satu pohon gaharu gitu? Bisa 5 tahun. 5 tahun tuh anything can happen gitu kan. Anything can happen. Kecuali skalanya langsung besar sekalian, itu boleh, bisa. Cuman lo ada expertise-nya untuk hal itu. Gitu. Jadi ya kita di sini mencoba menginovasi, membuat bisnis pangan ini saya fokusnya di industrinya. Saya beli mesin-mesin untuk packaging secara cepat. Jadi untuk klien-klien yang membutuhkan pangan dengan kuantitas besar di waktu yang sangat cepat, saya bisa masuk ke sana gitu. Kurang lebih gitu. Jadi ya pangan ini kita juga hadir menjadi salah satu bisnis utama kita ya. Karena tadi sih memang kebutuhan pangan ini di Indonesia sangat tinggi. Dan mainly saya ikan sama telur sebenarnya di antara 4 itu. Karena orang di Indonesia itu pertama beli beras yang paling banyak, kedua itu beli rokok. Ketiga itu beli telur. Telur ya? Iya, baru sisanya ayam segala macam. Gitu. Jadi ya kenapa kita pilih itu karena berdasarkan data itu. Jadi memang kenapa memilih itu karena udah tahu ya bahwa orang Indonesia tuh suka makan telur ternyata ya. Kayak di sekitar Jabodetabek itu konsumsi paling banyak itu di Tangerang Selatan tuh. Tangsel. Satu hari tuh bisa berapa ya? 10 butir telur kali satu hari gitu. Jadi ya saya lihat kebutuhan ini, dan mungkin kan nanti ada makan siang gratis kan, dan yang dijalankan oleh presiden terpilih sekarang gitu, dan itu memang yang dia sebutkan tuh benar, program menurut saya yang paling penting gitu loh. Jadi ya untuk mencegah stunting ya butuh telur gitu. Jadi pangan itu kedepannya juga luar biasa sih pertumbuhannya ya, secara inovasi, secara kuantitas, secara ini juga nih, ketahanan pangan di Indonesia ini kan penting. Jadi kalau saya masuk di sana dan bisa menjadi pionir untuk mempertahankan kemandirian secara pangan di Indonesia, itu saya sangat senang sih. Dan memang bisnis makanan tuh juga pasti nggak ada matinya ya Tom. Iya, nggak ada matinya. Semua orang tuh butuh makan. Ya? Betul. Jadi Ketum ini udah bisa melihat lebih baik gue di bagian industrinya aja deh. Iya. Karena lebih sedikit juga resikonya. Betul. Dan lebih apa ya Tum ya? Lebih mudah untuk dikuasai nggak? Betul. Bisa dibilang kayak gitu nggak? Iya, lebih mudah karena lokasi juga sih ya kali ya. Kalau kalian farming itu kan pasti di antah berantah tuh kan. Betul. Untuk dari sana mencari klien tuh kan mobilitasnya tinggi, terlalu tinggi. Jadi agak berat gitu. Nah, saya cari benar-benar yang fit sama saya juga ya. Jangan sampai saya bikin bisnis yang ngerepotin saya juga gitu kan, nggak fun juga gitu. Dan tadi sih yang terpenting menurut saya kalau di industri pangan ya, mungkin yang ada di sini ya, mungkin ada yang lebih jago lagi lah dibanding saya. Cuman kalau di perspektif saya ngeliatnya di pangan itu supply chain hulu sampai hilir. Kalian pilih yang mana gitu loh. Udah siap sampai mana gitu. Jangan sampai salah. Apalagi put the capital terlalu besar, terlalu heavy, terlalu beresiko di ujung gitu. Jadi menurut saya hati-hati. Jadi menurut Ketum ini juga dari bisnis pangan ini banyak nggak sih bentuk kolaborasinya gitu loh?
Mungkin kan di HIPMI kan banyak juga nih Tum ya yang usahanya tuh di bidang pangan gitu Betul. loh. Nah, saya ini juga menarik nih. Saya dulu Rolas pertama kali itu supply ke B2G dan B2B, which means saya dulu ada klien pemerintah dan ada klien swasta. Nah, setelah saya ekspor bertahun-tahun, ternyata justru sangat menarik kalau hanya ke pemerintahan. Saya dulu punya ratusan klien, mungkin seluruh warung, seluruh toko kelontong gitu ya, pasar-pasar di Bandung, Jawa Barat tuh saya yang supply semua tuh. Cuman agak kompleks kalau kebanyakan klien pada saat itu, dan kalau swasta itu marginnya kurang terukur ya, dan TOP-nya itu bisa aja nggak dibayar gitu sebenarnya. Nah, kita beralih ke B2G aja. Jadi Rolas ini sebenarnya bisnis pangan yang sangat fokus ke B2G, ke government. Karena apa? Kita mendapat kontrak, kepastian. Jadi kita produksi banyak, udah pasti dibeli dan udah bisa dibayar gitu loh. Jadi itu mungkin key points juga sih buat teman-teman yang mau bisnis pangan. Kalau misalnya dibeli oleh pemerintah, coba dikonsider lebih dalam karena itu peluangnya sangat bagus dan marginnya lebih besar. Oke juga ya. Lebih besar. Ya. Jadi mendingan kayak di satu tapi besar ya, dibanding banyak tapi kecil-kecil gitu ya. Agak repot sih sebenarnya. Tadi kita mungkin tahun berapa tuh ya, setelah COVID itu dari hampir 200 klien Rolas itu kita cut down jadi satu. Kita satu. Jadi ternyata menimbulkan profitability yang jauh lebih profitable dibanding banyak tadi. Dan yang kedua, managing the teamnya lebih effortless. Dengan satu klien nggak terlalu pusing, tapi efisien gitu loh, profitnya naik gitu kan. Jadi kita pada situ ngelihat kayak, aduh ini terlalu kompleks deh ke supply chain supermarket besar, minimarket yang banyak nih, yang mart ini ya kan? Kita juga supply juga tuh ke mereka, tapi kita lihat terlalu ribet secara logistik. Ribet ya. Iya, mahal logistiknya mahal. Jadi kita fokus ke satu. Jadi lebih baik fokus aja ke pemerintah ya. Pembayarannya juga oke, dan marginnya tuh juga oke juga ya Tum ya. Wow. Nah, selain pengusaha, Tum Ramai ini kan juga sekarang menjabat sebagai Ketua BPC Jakarta Timur ya. BPC HIPMI Jakarta Timur. Nah, sebenarnya Tum, apa sih motivasi utama Ketum itu tuh berhipmi gitu loh, akhirnya masuk HIPMI. Dan boleh gak sih diceritain itu gimana awal mulanya berhipmi? Iya. Jadi di hidup saya itu biasanya saya melakukan atau kegiatan saya itu bisa ada 3 hal. Yang pertama itu belajar. Dalam hal ini setelah selesai sekolah berarti berbisnis lah ya. Terus yang kedua itu ngeband. Dan yang ketiga itu biasanya organisasi. Jadi 3 hal ini selalu ada di surrounding hidup saya lah, kurang lebih ya, 3 hal ini. Nah, pada saat saya berusaha, saya cuma ngeband sama bisnis aja gitu kan. Sebenarnya pada situ bosan aja sih, kayak bosan kok gue nggak bisa berorganisasi ya. Dan saya pada situ soul searching tuh. Saya soul searching, saya mencari organisasi apa yang paling cocok pola pikirnya dan gaya komunikasinya sama saya gitu loh. Dan kebetulan yang paling mendekati pada situ adalah HIPMI Jaya saya lihat. Dan pada saat itu ketua umumnya Ketum Afifuddin Solikala. Berarti tahun berapa masuknya tuh? 2018. Oh 2018. 2018 itu benar-benar saya nyari sendiri. Saya nggak ada teman, nggak ada referensi siapapun. Saya masuk, oh ternyata sekretariatnya di sini gitu. Saya benar-benar sendiri bawa map, masuk ke dalam gitu loh tanpa ada rekomendasi yang apa. Ternyata, oh ini ada teman saya banyak di sini gitu, jadi saya lebih pede lah gitu. Itu juga baru tahu ternyata. Baru tahu pas masuk. Baru tahu pas masuk. Jadi pas masuk udah saya menjalani, oh ternyata cocok gitu. Saya aktif di kepanitiaan, saya mencari link dari HIPMI Jaya, pelan-pelan dari bawah banget tuh, seru banget sih. Dan saya ngelihat manfaatnya. Tapi permasalahannya pada saat itu saya ngelihat kenapa saya terus bergerak berjenjang ya di HIPMI Jaya, karena yang pertama juga kaderisasinya tuh clear. Ada loh organisasi yang baru masuk langsung jadi apa, kan yang berkader dari bawah kan kasihan kalau kayak gitu caranya kan gitu. Nah, jadi salah satu alasannya adalah kenapa saya pilih HIPMI Jaya juga, karena
oh kaderisasinya clear gitu loh. Itu sih. Ada proteksi lah buat saya, kayak kalau saya bekerja keras, resultnya adalah oh saya mendapatkan posisi ini yang lebih strategik lah buat bisnis saya, buat organisasi itu juga gitu. Jadi waktu itu motivasinya masuk memang karena suka organisasi ya? Suka organisasi aja sih sebenarnya. Oh, dan simple sih. Dan ternyata juga banyak teman di situ dan ternyata seru ya? Pola pikirnya nyambung. Nyambung. Waktu itu Tum, kepikiran gak sih buat akhirnya tuh ya udah deh gue coba jadi ketua. Jadi ketum. Iya, jadi ketum Jakarta Timur pada waktu itu. Ada nggak story-nya di balik itu? Gitu? Iya lumayan gila sih pada saat itu karena waktu saya naik jadi BPC Jakarta Timur saya junior. Oh. Junior. Umur berapa waktu itu? Umur dua berapa ya? 29. Oh, 29. Oke, masih muda 29 banget ya. Masih muda, 30 saya memberanikan diri untuk naik lah pada saat itu. Karena saya aktif, saya tahu dan saya punya pemikiran yang oke, saya bisa nih jadi leader di cabang ini gitu loh. Sahabat itu bertanding sama Muhammad Arif dan Anka waktu itu. Atau Anka 3. Jadi ya alhamdulillah kalah. Kalah menang yang penting alhamdulillah. Iya, ya. Terus saya mendampingi sahabat saya Muhammad Arif. Terus saya menjadi ketua umum setelah itu gitu loh. Intinya sih berani aja sih pada saat itu. Berani untuk memimpin aja sih gitu. Jadi pada waktu itu tuh sebenarnya nggak ada kepikiran buat langsung pengen ya Tum Enggak ya. sih, Tapi enggak. karena berjalan dan ternyata oh gue kayaknya capable nih untuk menjadi ketua di cabang itu. Jadi akhirnya udahlah maju aja gitu kan, kurang lebih kayak gitu ya Tum ya. Startnya dari situ lah, sama kayak kita berbisnis kan. Aduh kita takut nih masuk bisnis ini, lama-lama kayak udah deh berani aja deh gitu. Dari dengan berani kan kita bisa nge-explore hal-hal yang tadinya kita tuh nggak tahu, ternyata oh ini kita bisa di sini gitu loh. Ternyata gitu kan. Kayak saya gak ada kepikiran kok dulu bisnis student accommodation, gak ada kepikiran bisnis telur, investment, gak ada kepikiran gitu. Cuman karena kita berani untuk mengeksplor hidup kita sendiri gitu, dan tantangan-tantangan ke depan kita berani hadapin, ya saya rasa bisa menjadi orang yang lebih besar ya, gitu. Pada intinya pokoknya harus berani maju. Dan banyak juga nih Tum, mungkin yang mau tahu sebenarnya impactful-nya ada nggak sih yang didapat dari HIPMI secara pribadi ataupun di bisnis? Karena kan kita udah tahu ya, tadi kita udah ngobrol banyak dengan Tum Rama, ternyata bisnisnya tuh sudah banyak dan besar gitu loh. Kan pasti ada dong pertanyaan, ngapain lagi sih organisasi sebenarnya? Betul. Ini sih, nah ini juga sebenarnya selain bisa jadi gini, impactnya ada atau enggak gitu ya. Menurut saya selama saya menjalani di HIPMI Jaya berkaderisasi, saya salah satu orang yang bisa memanfaatkan organisasi ini untuk pertumbuhan bisnis saya. Saya bisa. Saya pernah mendapatkan investment dari HIPMI Jaya. Oh, pernah? Pernah. Wow. Terus saya pernah mendapatkan sertifikasi halal atau haki pada saat itu dengan free, diurus dengan cepat gitu kan. Dari HIPMI Jaya juga nih ya. Saya bisa mendapatkan link akses ke pemerintahan dari HIPMI Jaya. Oh saya lihat, loh kok impactnya luar biasa ya gitu loh. Terus saya tanya teman-teman saya, ternyata nggak semuanya bisa memanfaatkan organisasi ini gitu loh. Nah maka dari itu alasan utama saya sih sebenarnya. Dan saya kan udah ketemu ribuan orang ya. Untuk menjalani calon ketua umum ini udah ketemu ribuan orang. Itu memang permasalahan utama mereka adalah ini gimana ya cara saya memanfaatkan organisasi ini untuk growth-nya bisnis saya. Setuju. Itu pertanyaan banyak banget orang di luar sana. Betul, saya jawab sekarang. Untuk HIPMI Jaya pada saat ini saya baru pernahnya di HIPMI Jaya ya. Saya kasih tahu banyak sekali manfaatnya. Banyak ya Tom ya? Proven. Wow. Tinggal gimana caranya kalian berkomunikasi di organisasinya, dan bagaimana caranya kalian menemukan mentor di organisasi ini yang biasa mendapatkan peluang dari HIPMI Jaya gitu loh. Sangat. Dan itu kenapa saya membuat program-program yang saya lakukan di Jakarta Timur itu base-nya impact. Itu karena saya harus membuktikan dulu nih. Kalau saya ngomong doang kan bisa aja ya. Tapi saya harus melakukan hal konkret. Membuat program yang saya ukur sendiri. Oh, ternyata contoh program berani kolaborasi. Bisa nggak sih sebenarnya kita menembus
orang itu gitu. Kita ketemu orang itu. Buat apa? Buat bisnisnya teman-teman. Lempar ke sana gitu kan, berani kolaborasi. Wih, bisa ternyata gitu. Ada deal nggak? Banyak deal pada saat itu. Banyak ya. Banyak dengan simple doang, dengan mereka pitch aja ke mereka gitu. Oh ternyata produknya anak Hippie Jaya pertama legit. Yang kedua, mereka itu mau beli produknya. Dua arah kan gitu loh. Usernya nih mau, tertarik dan membutuhkan gitu loh. Nah ini kan peluang-peluang yang saya lihat nggak semuanya tahu gimana caranya kan gitu. Nah, dan jika saya nanti diamanahkan sebenarnya saya ingin menaikkan apa ya, dampak pilar kolaborasi ini sih sebenarnya untuk pertumbuhan bisnis teman-teman biar naik kelas sih sebenarnya gitu. Karena ternyata ini pun sudah dilakukan Tum Rama di Jakarta Timur ya Tum ya. Iya. Jadi ini bukan hanya sekedar kayak kita belum pernah melakukan gitu dan saya akan nggak sih, saya akan sih kalau saya lebih ke men-scale up impact yang saya lakukan di Jakarta Timur yang hanya ratusan orang ke provinsi yang ribuan orang. Wah berarti ini something yang benar-benar daging banget ya Tum ya. Ternyata dapat bocoran dari Tum Rama bahwa gimana sih cara memanfaatkan sebuah organisasi HIPMI ini menjadi something yang akhirnya tuh berguna banget buat bisnis kita sendiri. Wah jadi impactnya HIPMI di perjalanan bisnis Tum Rama ini juga sangat banyak ya dan sangat signifikan juga ya Tum Ra. Betul. Oh Tum, jadi gini Tum. Katanya Gen Z ini tuh generasi yang kreatif, tapi gampang banget putus asa dan patah semangat. Nah jadi perlunya tuh healing terus gitu ya. Nah Tum Rama ini dari segala pengalamannya, boleh gak sih dikasih pesan atau tips gitu loh buat Gen Z ini tuh gak gampang putus asa gitu loh. Biar sebagai pengusaha muda terutama. Iya. Kalau Gen Z sering putus asa, sebenarnya any generation tuh generally at heart tuh menurut saya sama ya, menurut saya. Tapi kalau pesan untuk Gen Z sih sebenarnya banyak sholat. Luar biasa teman-teman, jangan lupa banyak tuh. Sholat 5 waktu biar selalu ingat pegangannya. Setuju. Pegangannya. Jadi menurut saya ini nggak cuma buat Gen Z sih, buat semuanya sih. Sometimes kalau misalnya life itu falling apart gitu ya, kadang kita nggak tahu berpegang kemana kan, makanya berpegangan malah ke Bali atau ke tempat lain. Nggak apa-apa kalau emang itu buat lose the steam off gitu, menurut saya sih nggak masalah ya. Cuman tetap harus kembali lagi ke prinsip dasar pada hidupnya dia sendiri gitu loh. Dan menurut saya beribadah tuh juga sangat kuat sih untuk kita lebih menjadi orang yang berprinsip gitu loh. Dan saya rasa kekreativitasan itu emang, saya juga musisi nih gini-gini kan. Saya jadi tahu emang being kreatif itu memang unik. Jadi kadang tuh moodnya tuh bisa nge-swing segitu cepetnya naik turun gitu. Memang kalau nggak gitu nggak kreatif. Kalau gitu sebenarnya nggak kreatif. Cuman naik turunnya ini bisa diimbangi dengan hal-hal yang menurut saya vertikal ya, ke atas gitu. Jadi kalau misalnya kita ada sesuatu keresahan, itu menurut saya harus bisa dimanfaatkan dengan let's say beribadah. Atau membaca buku, mendengarkan musik. Itu sebenarnya hal-hal yang vertikal kan. Kan kalau kita dengar musik kan ke atas, kalau kita baca buku kan knowledge ke atas gitu. Jadi hal-hal yang menurut saya lebih prinsipil lah dijalanin gitu. Kalau pesan saya kurang lebih gitu ya, karena saya millennials, jadi belum terlalu tahu dalam nih, belum nge-research juga sih Gen Z ini gimana. Cuman I think it's progress sih mereka. Menurut aku mereka lebih open dan lebih siap juga untuk global ke depannya gitu loh. Dan tentunya dengan banyaknya dinamika yang terjadi di hidup, di bisnis, pegangan itu penting supaya nggak kemana-mana nih pengelarinya ya. Galau boleh lah, resah boleh, cuman jangan kelamaan. Jangan kelamaan dan jangan terlalu kemana-mana, setuju ya Tum ya? Betul. Nah Tum, kita tahu ya bahwa sebentar lagi ini kita mau musda ke-18. 18, ya, kita betul. semua tahu. Apa sih sebenarnya yang memberanikan seorang Satrio Rama tuh akhirnya oke, aku ingin menjadi ketua umum HIPMI Jaya selanjutnya? Oke. Yang memberanikan diri saya adalah teman-teman Jaya berani maju sebenarnya.
dengan dukungan yang sangat banyak dan sangat solid, itu hal yang paling utama yang memberanikan saya untuk maju ke Mijaya. Dan mereka yang mendukung saya ini sangat organik. Mereka dukung saya karena impact saya, karena personal touch saya, karena percaya akan gagasan saya. Jadi dan kita itu selalu berdiskusi rame-rame ya. Kita nggak pernah keputusan pribadi doang atau segala macam. Kita berusaha se-egaliter mungkin sih untuk ini gitu. Jadi kalau ditanya apa yang membuat saya naik Hipmijaya itu ya para pendukung saya sih yang utama gitu. Support dari pendukung saya teman ya, Tum ya. Untuk ayo kamu pasti bisa dan kita percaya bahwa Tum Rama akan membawa Hipmijaya ke depan itu dengan penuh perubahan yang pastinya lebih baik ya. Betul sekali. Energi itu kan nyerap ya. Nah itu makanya serapan energi ini kita bisa ternyata bisa naikkan lah, kita scale up ke tingkat provinsi gitu. Luar biasa ya Tum ya. Tapi pasti ada nggak sih Tum momen dimana yang kayaknya aduh gimana ya, pasti kan deg-degan ada sebuah perasaan deg-degan gitu. Ya biasalah di hidup pasti ada gitu-gitunya kan ya. Saya di sini emang mengambil leap lah atau saya mengambil risk ini untuk naik ke Hipmijaya karena saya percaya akan organisasi ini sih. Itu aja. Jadi saya rela meluangkan waktu, energi saya, tenaga untuk ini gitu loh. Karena saya percaya. Pertama harus itu dulu. Betul. Pokoknya Tum Rama ini akan all out ya ke depannya ya Tum harus ya. Dong. Menjalankan amanah. Jika diamanahkan. Iya, betul. Nah, Tum, kita kan dari tadi udah banyak ngobrol ya, mulai dari bisnis, terus juga perjalanan organisasi dan mungkin visi misi ke depannya ya tadi ya secara nggak langsung kan dijelaskan gitu ya. Nah, banyak juga Tum yang mungkin melihat Tum Rama ini tuh lahir dengan penuh privilege. Wah kayaknya penuh dengan fasilitas nih. Tapi pernah gak sih Tum ada di titik terendah Ketum yang akhirnya menjadikan Ketum nih seperti yang sekarang gitu loh. Sebenarnya Tum Rama itu pengen dikenal sebagai apa sih gitu? Saya pengen dikenal sebagai orang yang memberikan manfaat ke banyak orang. Itu sih. Dari kecil juga saya ngelihat kayaknya itu deh yang saya suka. Saya belajar buat itu, saya rasa saya berbisnis pun untuk itu ya, ngasih manfaat ke banyak orang. Lalu juga di organisasi saya lihat juga organisasinya lebih ke impact ke banyak pengusaha muda gitu kan. Bayangkan kalau saya membantu banyak sekali pengusaha muda, yang pengusaha mudanya ini pengusaha ini punya banyak lagi karyawan gitu kan. Bayangkan itu kan impactnya seperti apa gitu. Jadi saya rasa pengen kenal sebagai seorang Satrio Rama yang seperti apa. Ya seperti Satrio Rama yang memberikan manfaat ke banyak orang. Wow, ternyata mungkin ini juga yang menjadikan Tum Rama ini suka organisasi ya Tum ya. Karena bisa langsung berimpact terhadap banyak kawan-kawan ya. Yang ujungnya juga kan pasti akan memajukan ekonomi negara ini. Amin. Waduh, amin. Nah, Tum, dengan banyaknya hal yang sudah Ketum nih jalanin ya, kita udah ngobrol banyak. Apa sih harapan Ketum untuk perekonomian ke depannya? Dan juga pesan nih untuk para pengusaha pejuang atau yang nonton Hipmi Podcast ini gitu loh. Harapan untuk ekonomi ke depan? Harapannya Indonesia secara ekonomi harus bisa lebih mandiri. Dan yang bisa memandirikan Indonesia ini sebenarnya pengusaha. Setuju. Dan di sini saya minta support secara full dari pemerintah untuk membuat infrastruktur yang clear untuk para pengusaha ini sendiri gitu loh. Jangan sampai kita pengusaha muda pingin nyaman diri secara ekonomi, namun tidak ada fasilitas dan infrastruktur yang siap buat kita ke situ gitu loh. Karena saya ngeliat ke depannya kan judulnya kan Indonesia Emas 2045, betul kan? Nah itu menurut saya untuk menjadi seperti itu kita secara ekonomi harus mandiri. Telur harus dari Indonesia, nggak boleh impor, ya kan? Bahan baku membuat telur
dari ayamnya itu sudah harus mulai diperkecil presentasi bahan bakunya yang bersifat impor. Gitu. Nah, itu siapa yang bisa ngerjain itu? Pengusaha muda. Harus bisa di sini, harus bisa di sana. Jadi menurut saya kedepannya ekonomi Indonesia seperti apa akan lebih mandiri. Karena Pak Presiden Prabowo bilang ada hilirisasi. Kelihatan kan kayak kedepannya kayak ini harus kita sendiri nih yang mengeksplor Indonesia gitu dan mengembangkan ekonomi Indonesia pakai tangan siapa? Pakai tangan anak Indonesia sendiri. Jadi kedepannya saya rasa future nih bright, very bright nih. Ada bonus demografik. Ini kan Pak Jokowi pernah bilang nih di HUT BPP kan. Bonus demografik ini bisa positif, bisa sangat negatif. Dan Indonesia saya lihat ke arah yang positif. Tinggal bagaimana teman-teman ini semua bisa bergandengan tangan, berkolaborasi untuk menjadi yang lebih besar gitu. Dan tentunya juga dukungan dari pemerintah ya. Betul, ya. Betul sekali. Kita yakin lah dengan pemimpin yang nantinya akan menggandeng kita semua, tentunya apa yang disampaikan Tum Rama ini insya Allah akan terjadi juga. Betul, ya, Tum, ya. Betul. Luar biasa. Nah teman-teman gak berasa juga ya Tum ya, kita udah ngobrol banyak. Mulai dari bisnis tadi ya Tum ya, kita juga udah belajar banyak. Terus juga kita udah ngobrolin mengenai perjalanan HIPMI, visi misi kedepannya, dan juga sedikit tentang perjalanan hidup ya Tum ya. Ternyata betul. Tum Rama ini juga gak semata-mata penuh dengan privilege, fasilitas dan kemudahan juga ya Tum ya. Ya ampun. Serta juga tadi mengenai mungkin ini spesial banget bahwa sebagai pengusaha muda tuh jangan dilupakan prinsip utamanya ya Tum, karena akan banyak dinamika yang terjadi sehingga jangan sampai kemana-mana nih dari tujuan utama. Betul ya. Betul. Thank you Tum Rama udah menyempatkan hadir di HIPMI Podcast. Terima kasih podcast HIPMI. Yang pastinya banyak banget manfaat dan memberikan banyak inspirasi buat yang nonton ya Tum ya. Semoga apa yang Tum Rama sedang kerjakan dan cita-citakan akan terwujud juga untuk lebih baik kita semuanya. Siap. Amin. So teman-teman jangan lupa saksikan HIPMI Podcast setiap hari Minggu hanya di YouTube channel HIPMI TV. HIPMI Podcast, ceritakan pengalamanmu, promosikan bisnismu. Thank you. Thank you.